TikTokers Lina Mukherjee turut angkat bicara terkait penangkapan transpuan Isa Zega. Sebagai sahabat, Lina mengaku prihatin dan sedih dengan kejadian tersebut. Meski begitu, ia menjelaskan bahwa Isa yang bernama asli Sahrul sering diberi nasihat olehnya. Menurut Lina, Isa tidak seburuk apa yang dibicarakan orang lain. Ia bahkan menceritakan kebaikan Isa selama dirinya menjalani hukuman penjara terkait kasus penistaan agama beberapa waktu lalu. Aku tuh nggak pelit loh kalau ada yang bahas aku terus FYP atau apa terus aku kasih lebih tips. Jadi video-video yang soal wawancara tuh kan mereka tuh dapat job sih aku kasih. Yang berjilbab tuh ngasih FYP namanya Eli. Kylie. Oh, nggak takutnya apa namanya? Hah? Oke, ya, yuk. Oke, Kalina, aku di sini gitu sebagai sahabat ini kabar dengan Iza Zega akhirnya kena mau gajah seperti apa sih? Aku waktu dia besok aku dulu di Palembang dia udah bilang sih kalau dia tuh ada panggilan polisi. Jadi makanya aku bilang ke rekan media kan tadi aku gak kaget. Ya, terus aku dan gini sih waktu itu memang aku tahu ya kalau UITE itu hukumannya tuh pasti 2 tahun ke bawah sih. Cuman aku tuh ya tetap kayak gimana ya ngasih tau orang aku kan penjara nih. Jadi tahu kayak dia tuh kan rumahnya juga pasti mahal, ada kreditan mobil. Namanya di penjara tuh tetap gak ada penghasilan sih. Tapi aku gak tahu juga dia kok seberani itu gitu. Aku suka nasihati dia, udahlah jangan berantem-beranteman, harus belajar dari aku di penjara kayak gitu sih. Pada saat Kalina ngasih tahu nasihatin gitu, responnya Isa Zega itu seperti apa sih? Tenang aja dia kan suka kayak gitu. Aku tuh kayak merasa gini ya, ini cuma opini gua. Aku kan kenal Isa Zega itu sebagai orang yang baik ya. Kadang-kadang kalau orang melakukan ABCD itu takutnya ada orang yang mungkin di belakangnya sih yang nyuruh dia. Kalau aku lihat selama jadi netizen suka gini, kamu tuh hati-hati ya jangan teman sama dia loh, dia tuh suka jebak orang ini itu. Aku ya berteman dengan orang ketika dia sama aku memang nggak pernah jahat ya aku nggak bisa jahat gitu loh. Jadi netizen harus melihat gimana pas aku di penjara tuh kan dia ada buat aku ya, aku support sebaliknya sih. Aku pengen besuk tapi aku belum dibalas ya sama Atta kan orang terdekatnya dia. Takutnya kalau aku langsung datang gini-gini kayaknya mungkin gimana moodnya dia kan suka berubah ya, jadi aku langsung jaga moodnya juga. Jadi kalau nanti dari Atanya udah bilang Kak Lelu boleh besuk, aku besuk sih. Cuman aku tuh kayak ngerasa gini ya, netizen tuh ada yang memanfaatkan. Kayak kemarin ya kasus yang dia kan datang ke Polda itu yang viral lah, ada netizen kan yang manggil-manggil namanya dia gitu kan, atau kreator TikTok lainnya. Aku tuh sebenarnya bingung ya kalau kita kasih support Zega dihujat se-Indonesia, tapi kalau nggak support secara teman dia, aku kasihan juga sih dia tuh dalam keadaan udah jadi tersangka kayak gitu, dia dibully-bully gitu sih. Maksudnya ya kadang kita harus bahasa Inggrisnya live alone. Maksudnya kadang-kadang biarlah dia tuh kayak udah lagi susah gitu, ibaratnya masih aja orang-orang cari kesempatan. Aku ada kasihannya loh, tapi nggak tahu namanya orang tuh benci ya, jadi nggak akan pernah melihat. Nah, dia cerita nggak sih kalau soal kasus-kasus yang dia alamin ke Kalina? Cerita. Apa sih mungkin? Jadi gini ya, dia tuh kan kalau aku sih ngebacanya sebagai aku seorang teman ini pastinya ada yang support dia loh buat ngata-ngatain orang. Kalau aku rasa dia tuh kalau nggak disenggol orang juga sebenarnya jarang sih yang kayak gitu. Beberapa orang tuh yang nyenggol dia pasti dia balas. Dia nih orangnya termasuk cuek ya selama aku kenal loh. Mas aku tuh kalau nyenggol orang tuh biasanya orang tuh nyenggol dia gitu. Kalau untuk yang jebak dan lain-lain itu sih, itu kan katanya ya, aku kan nggak ngerti juga permasalahan orang. Oh Isa Zega ini jebak ini tuh, kita nggak tahu internalnya dia. Lina mengaku pernah mengingatkan Isa agar tidak mengalami nasib serupa dengannya yang pernah dipenjara. Ia juga menyarankan Isa untuk lebih berhati-hati dalam bersikap, terutama saat menanggapi komentar netizen. Menurut Lina, netizen yang tidak menyukai kita cenderung semakin memprovokasi jika kita terlalu jumawa dan sombong. Sebelumnya nih guys, Lina juga terlihat menemani Isa saat memberikan klarifikasi terkait polemik ibadah umroh beberapa waktu lalu. Terlepas dari kasusnya, Lina pun mengaku akan rutin menjenguk dan mendampingi sahabatnya itu selama berada di balik jeruji besi. Wah, kadang nggak bagus juga kayak gitu. Dia teman tapi kalau jadi tersangka bahagia-bahagia tuh jatuhnya kayak jumawa juga. Aku walaupun dia teman tuh aku, tapi kan mami itu juga agak keras juga orangnya ya, jadi aku suka nasihati.
netizen itu semakin kita sok-sokan semakin panas loh. Dan jangan salah, doa-doa netizen itu kan suka dikabulin. Jadi aku selalu bilang kita tuh makan dari netizen loh, terkenal dari netizen, endorsement dari netizen, famous pun dari netizen. Harus bersikap dimanapun, nggak bisa kita pungkiri tanpa mereka itu bukan siapa-siapa, dia joget-joget kayak gitu. Aku ya rada bete sih, tapi ya gimana ya, nanti kalau aku nasihati, lu nggak ngaca lu aja di penjara serba salah sih. Kan lihat aku yang joget-joget. Kan lagi terbalik nih, waktu itu kakak yang di sekolah situ, sekarang kan kebalik Mami Isa. Ada ini nggak sih keinginan apa ngasih bantuan seperti Mami Isa Pasti, kasih ke kakak? pasti. Pokoknya nanti kalau untuk transfer, aku kan udah punya rekeningnya dia ya. Aku pasti transfer dia, ya entah itu 5 juta atau berapa, kayak gitu-gitu pasti aku kasih. Aku yang heran atas sih nggak ada balas aku gitu kan, mesti aku pengen besok atau mungkin dia lagi pusing apa, aku nggak ngerti sih. Tapi aku udah cari-cari tahu, nanti kan pasti ada sidang juga dia kan, pasti aku datang sih. Melihat kasusnya sendiri seperti apa sih yang lihat? Artinya kan ini kan ITE ya, aktif ini cepat lah yang direport bisa jadi tersangka dan dijebatkan ke penjara. Kadang kalau kita lihat itu ya lawan itu mempengaruhi sih. Aku sampai bilang ke dia, nggak apa sih berantem sama orang yang punya duit banget. Maksud aku ya walaupun nggak punya duit ya jangan berantem gitu. Maksud aku ya kadang-kadang hal yang kecil itu jadi besar, yang besar jadi kecil. Kalau lawannya itu ya juragan 99, siapa yang nggak tahu ya hati-hati aja gitu ya, pasti cepet lah. Aku suka nasihati dia sih, jangan aneh-aneh kayak gitu. Cuman ya kadang-kadang orang itu nggak tahu kenapa bisa melakukan itu. Aku sampai kepo ya di IG-nya dia, yang mana sih yang ngatain gitu. Aku nggak nemu sih. Ya nggak tahu kalau waktu dia ngatain aku di penjara kayak gitu. Aku nasihati lah. Orang yang kemarin nista agama aja aku nasihati. Jangan terlalu euforia kayak gitu. Kadang-kadang musuh itu akan melakukan apapun. Aku tuh sering dimarahin loh, hampir tiap hari berteman sama Isa Sega. Aku bilang untuk dia, tahu nggak aku berteman sama kamu, aku tuh habis dihujat netizen loh. Tapi karena sisi baiknya kamu pernah nolong aku, baik sama aku, gitu, aku mempertahankan. Tapi jangan yang aneh-aneh juga, itu kan merusak citra juga loh. Lu temenan sama orang kayak gini gitu. Makanya nanti kalau misalnya aku sendiri, aku bilang udah lah jangan ngata-ngatain orang lagi lah. Apalagi ya kalau misalnya seteru dia oke lah, karena namanya seteru ya. Ketika orang yang mungkin nggak pernah nyenggol dia, walaupun disuruh orang, dibayar orang misalnya, nggak usah. Tapi memang kali itu kan nih ada indikasi ini ada orang tertentu yang ngumpulin kan. Kalau aku feeling sih, aku pakai feeling karena dia nggak pernah nyeritain yang laporin dia ke aku. Maksudnya kayak biasanya dia kalau musuhan sama seteru adalah dia cerita kayak gitu ya. Contohnya misalnya sama Nikita Mirzani kayak gitu kan, dia bilang lah ini Nikita Mirzani pernah menjarain aku. Karena aku kan ya bukan teman sih sama Kak Nikita ya, maksudnya aku kan fans seneng juga gitu loh. Dia pernah ketemu gitu loh, kita kayak aku pernah diundang ke rumahnya, dia tuh suka cerita nih, kita tuh pernah menjarain aku loh. Aku sebel kayak gini kan udah cerita ya, tapi kalau sama yang pelapor ini kan dia nggak pernah cerita sama sekali. Ada track record musuhan sama sekali. Iya, nggak ada track musuhan, maksudnya aku heran aja ketika nggak ada track musuhan kok. Kalau sama Nikita Mirzani kan dia jujur. Aku sebel loh, dia pernah menjarain aku, dia ada cerita lah maksud aku kayak gitu. Atau misalnya sama Jadi Vesta kayak gitu-gitu, dia ada cerita. Tapi kalau sama yang pelapor ini aku malah nggak tahu, nggak pernah kayak ada sebel gitu. Tiba-tiba kali ini denger aja kayak Iya. udah dia ada ujaran nggak enak gitu. Tahu. Dia kan cerita waktu aku udah di penjara itu, dia besok aku dia cerita dia dilaporin. Tapi untuk benci atau enggak itu nggak pernah cerita maksud aku enggak gitu. Kalau aku takutnya dia mau buat dia manfaatkan dia loh. Gitu sih. Kak, ini kan Anda kan dengan bergulir kasus ini kan banyak juga mungkin data-data zaman dulu lah di blog aku dari orang tuanya, dari istri segala macam. Jadi gini ya, aku tuh sempat lo keluar dari penjara tuh mau diajak ke Sibolaga ya namanya. Sibolga, Oh Sibolaga ya, Sibolaga. Sumatera Ke Utara. daerah dia gitu kan. Dia punya saudara tapi aku jujur belum dikenalin secara detail bapaknya siapa, ibunya siapa. Jadi waktu beredar kayak kata netizen tuh bapaknya nggak diakui karena aku belum pernah lihat, dia nggak tahu sih yang bener yang mana. Aku bingung sih di medsos ini kadang-kadang apa ya, sesuatu kayak aku sendiri waktu aku udah kasus kemarin kan orang ngada-ngada loh, ini orang tuanya Lina Mukerji, ini kasusnya ini orang pernah dibunuh Lina Mukerji. Banyak banget hal-hal yang nggak masuk akal juga muncul gitu. Makanya bisa benar, bisa enggak, aku juga belum tahu karena belum kenal. Cuman ya aku berdoa ya jangan sampai lah Mami Isa nggak ngakuin orang tua, seperti apapun orang tua itu harus kita hormati ya. Sejarahnya umum sebagai teman percaya nggak sih bahwa itu bapaknya yang speak up dan itu data-data mami sendiri? Kalau aku belum lihat di lapangan aku belum bisa percaya sih. Percaya nggak percaya tapi kayak kalau belum lihat fakta susah aku orangnya. Kecuali aku memang ketemu sama bapak itu langsung dan aku bisa merasakan lah. Kalau cuma kata-katanya ya nggak tahu, tapi kalau cuma dia aku tega ya, mesti aku parahin dia sih kalau memang dia.
masih belum tanya Mami Zega sih. Kalau Mami Zega kemarin aku chat sempet katanya bukan orang tuanya sih jadi gitu. Itu kapan Kak pas ngobrol kayak gitu? Sebelum dia ditangkap. Dia tuh kan waktu mau ke Surabaya yang pertama dia dipanggil kan aku nemenin. Tapi aku janjian sama dia terus aku ada podcast jadi nggak jadi. Aku udah janjian satu dua kali. Aku udah curiga ini dia kan ke Surabaya lagi nih yang ketiga kali loh. Pasti nih kak Pak Rumah pasti ditahan. Karena kalau sudah dia tuh namanya tersangka, walaupun nggak ditahan di kepolisian, di kejaksaan pasti dia ditahan. Aku udah duga sebenarnya aku sebelum dia tuh ditangkap tuh ketemu dulu sebenarnya. Tapi dia nggak balas chat karena dia aku pernah ketemu dia kan aku nanya. Kok nggak kayak dulu ya, dulu tuh kan kita chat-chatan terus sama aku sekarang itu mulai ada hal kayak menyendiri gitu loh. Nggak terlalu pengen berkomunikasi. Aku kan sama kamu sahabat kayak gitu. Tapi nanti aku pengen undang kamu pas kurang sama kamu. Kuat-kuat sih. Tapi aku bilang ke dia gini ya, kalau misalnya kamu sampai ditahan di penjara, nanti kalau ada butuh uang nggak apa-apa. Aku nggak akan kulit, kamu kan nggak ninggalin aku dulu ya. Ya walaupun netizen katain, lu tuh ya teman sama Zega, itu dia kan nolong aku saat aku di penjara. Ingat ya, netizen kita tuh harus jadi manusia, jangan pernah dikacang lupa kulit. Jahat atau nggak jadi sama orang yang penting dia pernah baik sama kita harus balas. Seperti diketahui nih guys, Isa Zega alias Sahrul resmi ditahan di Polda Jawa Timur atas dugaan kasus pencemaran nama baik. Ia dilaporkan oleh Sandi Purnamasari, istri dari Gilang Widya Pramana alias Juragan 99. Isa terlihat ditahan sejak Jumat 24 Januari di ruang tahanan perempuan sesuai identitas yang tertera. Kabar penangkapan ini pun diungkap oleh Nikita Mirzani yang sempat menjadi saksi dalam kasus tersebut.